Emang orang nggak, kalau kita kan biasa daki udah ya. Iya. Kalau orang ganteng daki hidup ya. Jadi orang dakinya. Jadi orang. Keren memang stand up tadi, perkawinan silang antara manusia dengan pensil 2B tadi. Ya, Hitam. stand up tadi keren. Ya Allah mulutnya. Sampai pusing loh. Tanpa panjang lebar, Minum nggak? karena terlalu panjang. Udah itu udah. Oke deh. Komika selanjutnya, Aib. Aib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ngapain ini? Tiga-tiganya tadi lucu loh. Sementara nih saya dari 3 minggu yang lalu, tahu kan gimana? 3 kali saya stand up, 3-tiganya kurang lucu, teman-teman. Ini harus gimana sekarang? Padahal ya di antara peserta yang lain, saya itu yang stand up-nya paling lama gitu. Tapi paling lama juga lucunya. Makanya saya tuh iri sama Felix nih. Felix baru naik panggung, terus bilang, "Selamat malam," lucu. Saya udah bilang salam, lempar set up, lempar punchline sampai keringetan ini. Gak lucu-lucu. Apakah saya harusnya main Felix juga? Kita coba ya. Selamat malam. Ternyata lucu, Lik. Tahu gitu dari kemarin sih selamat malam aja 3 menit gitu. 3 menit. Ternyata gampang ya. Guys, saya tuh udah stand up di tahun 2014. 2014. Felix nih, 2014. Dia masih ngejar nilai. Dia masih sekolah. Saya udah ngejar lucu. Belum kekejar sampai sekarang, teman-teman. Kasihan. Ya Allah. Dan tiap kali saya tampil di sini nih, saya tuh selalu dijadiin patokan sama anak-anak. Jadi kalau anak-anak di sini tampil terus kurang lucu, mereka tuh masih happy-happy aja gitu. Santai aja lah, masih ada Kang Aep. Lagi. Iya. Ya. Terlalu jujur. Keren. 3 kali loh saya digituin loh. Makanya saya tuh iri gitu sama Felix kan. Felix itu selalu di komen sama juri kan. Felix bagus nih, udah siap industri. Saya juga pengen kayak gitu. Oh ya ampun. Cuman ya, karena kan saya ini satpam ya. Nggak mungkin gitu saya di komen kayak gitu. Palingan saya di komen, Aib bagus nih. Udah siap nih ditempatin di kawasan industri. Satpam juga. Ini mah satpam juga, Mbak. Aduh. Jadi satpam. Tapi hari ini kita kedatangan artis terkenal, artis papan atas Indonesia. Tepuk tangan buat Mbak Gisel. Tepuk tangan mulu nih. Aduh. Di tahun 2020, Mbak Gisel tuh sempat viral. Santai, bukannya itu santai. Santai. Bagus. Santai. Bagus. Dia viral gara-gara beli sepeda seharga mobil Innova. Beli sepeda seharga mobil Innova. Pola pikirnya di mana coba teman-teman? Iya lupa. Nggak, lagian gitu di tahun itu ya. Kalau mau beli sepeda, nggak usah beli deh. Soalnya presiden kita lagi rame-ramenya bagiin sepeda. Iya lagi. Tinggal jawab pertanyaan aja itu. Sebutkan 3 nama ikan. Jawab. Iya. Ikan hiu, ikan paus, sama ikan kontes. Ikan kontes, emang ikan dimakan semua. Ikan kontes. Lagian beli sepeda ya, seharga mobil. Itu kalau istri saya yang belinya, udah saya ceraikan teman-teman. Asli. Cuy. Tapi ya, faktanya nih, Mbak Gisel ini beli sepeda ini kan di tahun 2020.
Sementara beliau cerai sama Mas Gading di tahun 2019. Itu artinya apa? Mas Gading visioner. Sebelum istrinya membuat kesalahan, yang mending diceraikan. Tapi katanya bagi Sel ini cerai sama Mas Gading kan, masalahnya adalah komunikasi. Maksud saya, sejelek apa sih komunikasi bagi Sel sama Mas Gading gitu? Kang Gisel. Keren. Bagi Saya aja ini yang gagap, komunikasi sama istri lancar loh. Iya lagi. Apa mungkin ya, mungkin jangan-jangan gitu Mas Gading nyuruh Mbak Gisel kan, Sel beli kangkung dong. Hah? Kungkang? Cuma nggak denger. Bagus. Cuma nggak denger. Kangkung. Oh, kukang. Iya. Budak. Mungkin gitu ya. Tapi saya ini ngefans sama Mbak Gisel gitu. Bukan dari karyanya, tapi saya tuh salut dari dia bagaimana menyelesaikan masalah. Soalnya kan masalahnya itu banyak banget gitu. Iya kan? Banyak banget masalahnya. Padahal ya, bagi Sel ini lahir dari keluarga yang biasa aja kan. Ibunya ibu rumah tangga biasa, bapaknya tukang servis AC. Iya bener lagi. Kok Iya kenal kan? sih? Kenal nih sama bapak gue kayaknya. Sama-sama orang Cimahi, sama-sama orang Tuh kan Cimahi. bener, temen mabok nih jangan. Dan tiap ada masalah, masalahnya tuh selalu selesai. Soalnya dia tuh menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Servis AC. Tukang servis AC bapaknya loh. Untungnya bapaknya itu bukan tukang servis HP. Soalnya kalau tukang servis HP dia menyelesaikan masalah dengan kepala charger. Oke, mungkin segitu. Terima kasih. Boleh minta tisunya, tisu teman-teman, tisu. Nah sekarang baru, boleh minta tepuk tangannya, boleh. Aep. Wah, the best lu, Aep. Ya Allah. Kemarin mah Aep, ya Allah, Kak Gisel bukan stand up-nya tutorial bikin bolu kemarin. Diki mah. Tutorial membuat bolu ranti. 3 minggu ya bang? Ya 3 minggu tuh. Baru meranti ibu-ibu gitu ya. Diki, tutorial bikin bolu. Hari ini kita bikin basreng pedes ibu-ibu. Kemarin gitu nih ya. Gitu. Nggak lucu ya jangan. Gimana, Em? Lega akhirnya bang. Lega kan, Em? Iya. Enak kan kalau lucu kan? Enak bang. Kenapa nggak dari kemarin lu lucunya? Ampun dah. Kak Gisel, aku lihat tadi kamu sangat terhibur sekali. Lucu banget. Tapi tunggu dulu, emang beneran emang kenal bapak saya? Enggak sih. Oh. Kota aja. Soalnya Oh, gua kira lu beneran kenal. soalnya bapak saya emang ini orangnya suka sosial banget, suka berteman sama semua orang. Ekstrovert ya. Siapa tahu beneran kenal. Kan? Iya. Nggak, tapi lucu banget. Mana? Banget ya. Katanya dari kemarin nggak lucu. Ini tapi lucu banget. Tepuk tangan dulu dong buat Aep. Tapi emang yang paling ampuh itu menertawakan diri sendiri sih. Ya kan? Tukang make up. Tukang make up cacat. Jurus Kuah banget kayak aqua dingin dah. Diki, gue gigit dia lagi ngomong nih. Emang jurus ngetawain diri sendiri tuh paling ampuh emang biasanya ya. Orang soalnya ada kasihan-kasihannya. Terus lucunya natural jadinya dari hati. Terus pas giliran masuk ke yang roasting akunya juga lucu sih, pinter kok, pinter kamu. Pinter ya, bikin materinya ya. Iya, Happy ya kamu ya, terhibur ya. Terus ya. Amin. Kak Gisel dah happy, terhibur. Bang Ajis, Ya, ingin mengomentari? tadi makanya saya agak bingung nih episode ini. Kok semuanya lucu-lucu banget. Lucu tahu. Ada apa? Kalian tuh mau ngapain sebenarnya? Apa sih? Bang, emang harus lucu. Gitu bang. Apa pertanyaan? Roasting. Kayak orang ngancem gitu kalau itu mah. Bukan maksudnya. Kalau kayak gini kayaknya tiap minggu bintang tamunya Gisel terus aja. Yes.
mereka punya punya misi kayak kamu. Betul. Ini punya ini. Bukan. Misi. Bukan. Udah ya, nih buat yang lain kalau punya misi terselubung saya kasih tahu aja ya. Kenapa? Gempi itu sekolah swasta mahal, udah ya. Dah. Sampai situ aja ya. Ya lagi. Kalian pasti mundur lihat SPP-nya Gempi ya pasti. Ya Aib lucu banget, beda banget sama Aib tuh sempat ke eliminasi kan? Ya. Sempat di 1 minggu ya. kedua. Jadi kalau eliminasi Kak besoknya nggak boleh main lagi, boleh kesini tapi nggak boleh ngobrol. Diem doang dia iya. Tapi Kasian. Dan ini kalau menurut saya ini penampilan terbaiknya Aib sejauh komika. bagus Aib gue sampai enggak. Pertahankan. Sama kayak Mas Andro tadi, memang keresahan dari hati itu pasti jadi sesuatu. Jujur banget, ada emosinya, ada sikap di situ ya. Itulah stand up memang. Benar, kamu Keren. bahas tentang satpam kamu, mungkin ntar kamu bahas tentang profesi kamu yang lainnya kalau ada. Ada ya? Enggak ada, cuma Satu aja, satpam Bang. aja. Satu aja. Jangan nambah-nambahin nanti pusing. Nggak boleh banyak ya? Enggak boleh banyak. Biasanya 1 aja. Oke deh. Kurang tidur. Terima kasih Pak Ajis. Tidur. Makasih Aib, mantap. Kiki mungkin mau tambahkan sedikit boleh? Ya sedikit aja, maksud tadi kita sempat di awal tuh deg-degan kayak aduh dia berdamai dengan ketidaklucuannya karena 3 minggu. Bener. Takutnya kayak aduh takutnya penonton jadi kayak pada lucu tapi nggak mau ketawa karena nge-labelin dia dengan tidak lucu. Bener. Tapi pas digonginnya itu lucu, aku sempat takut kan, takutnya nanti malah kayak Bang Aib stres terus dia percaya bahwa oh ternyata usaha mengkhianati hasil. Ya, begitu dia. Usaha mengkhianati hasil. Cuman maksudnya kan ini kan lucu nih, karena 3 minggu nggak lucu. Nah besok jangan lucu lagi dah kalau bisa. Jangan itu jangan. Konsisten dong. Buat materi lagi minggu depan. Jangan, kalau bisa konsisten. Dia eskalasi, lama-lama lucu gitu. Jadi bagus sih. Terima kasih Kiki. Aduh, Aib ini. Silakan Aib. Siapa? Kemarin Keren. yang lain stand up, Aib servis Nintendo di atas. Penonton bengong. Sekarang dia lucu, Sekarang lucu dia. Hebat banget. Oke, komika selanjutnya langsung aja. Inilah dia, Sardol. Terlalu nyala. Nyala banget. Dire-dire jendegi meana. Nah, keren. Sumpah. Dire-dire dil kocoran. Selamat malam orang-orang kinclong. Ada orang kinclong. Dia dom sendiri. Kenalin aku pembalap. Pemuda berbadan gelap. bagus. Jujur teman-teman, jadi orang yang punya fisik kayak aku tuh nggak enak kali. Iya, karena aku dikira turis di negaraku sendiri. Kira turis. Banyak orang yang kira aku nih orang dari Mumbai, Bangladesh, bahkan ada yang kira aku orang Rohingya. Imigran gak naik kapal. Tapi menurutku nggak apa-apa teman-teman. Itu wajar buat orang yang pertama kali ketemu orang perindavan kayak aku. Perindapan. Pertama kali aku sampai di Jakarta, baru keluar dari bandara, aku langsung merokok. Tapi baru 2 kali isapan, ada satpam yang kasih kode gerakan dari jauh gini teman-teman. Oh, boleh. Dalam pikiranku cuma 2 aja nih. Yang pertama, dia bisu. Yang kedua, mau minta rokok dia pasti. Tapi setelah dekat dia bilang teman-teman, sorry sir, no smoking to area. Terus smoking to area. Oh, maaf pak, saya nggak tahu. Lo kok bisa bahasa Indonesia? Iya pak, saya orang Indonesia, dari Medan, keturunan India. Oh, keturunan India. Coba joget kucu-kucu hotai dulu. Mohon maaf nih pak, saya cuman keturunan India, bukan sarukan. Bukan. Tapi kan rata-rata orang India bisa joget. Gak semua orang India bisa joget pak.
Orang India yang udah meninggal mana bisa joget? Takut kali loh. Nggak sampai di situ aja teman-teman. Aku adalah orang yang menjadi keraguan bagi orang lain. Kenapa aku bilang keraguan? Aku pernah ke bank, mau buka rekening bank. Biasanya sebelum kita ke bank, kita ngisi formulir kan? Buat ngisi data-data kita. Nah, pas aku ngisi formulir itu, di bagian poin kewarganegaraan, ku buat Indonesia. Ya karena aku orang Indonesia kan. Setelah aku isi Indonesia, teller bilang, Bang, ini kewarganegaraan Indonesia. Iya Mbak. Yakin? Yakin. Yakin lah, kenapa pula kau yang nggak yakin? Yakin atau pilih tirai nomor 2? Serius kau, mau cepat aku. Abang yang serius, abang warga negara apa? Kau lihat ini apa? KTP, kartu tanda penduduk. Bukan kartu tanda perindavan. Kau kira ini oleh-oleh dari Mumbai ya? Sebenarnya yang kesal adalah teman-teman, ketika kejujuranku itu diragukan gitu. Mereka memaksa kalau aku dia harus bilang aku lahir dari Mumbai. Orang-orang gini nggak terima kalau aku lahir di Indonesia gitu. Makanya dari itu aku pernah bohong teman-teman. Aku pernah bohong. Ku bilang, iya aku lahir dan besar di Mumbai. Agar ku kira pembahasan kayak gini berhenti di sini aja. Putus gitu aja ya kan. Tapi setelah aku bilang aku lahir dan besar di Mumbai, dia bilang, coba bahasa India dong bang. Makin panjang. Saya pengen dengar bahasa India bang. Oke, gue bilang. Mere tumse pyar karta hai, mere dil berdir tumio kal honaho. Artinya apa bang? Bapak kau kawin sama janda Argentina. Itu artinya. Artinya apa bang? Artinya apa bang? Kalau kau hanya mendengar orang India bahasa India, buka YouTube solusinya. Oh iya. Kau buka YouTube banyak tuh orang India bahasa India, orang India salto, orang India masak jorok pun ada. Masak jorok. Bukan orang India aku, orang Batak aku sekarang. Emosi. Orang Batak aku. Luhur Panjaitan opungku. Emosi. Megawati mamaku. Apa? Megawati mamaku. Megawati mamaku. Tapi kecil aja. Tapi kecil. Iya. Nggak berani. Dan selain dikira orang asing teman-teman di dunia nyata, di dunia maya pun aku sering dikira orang asing. Makanya aku suka iri lihat teman-temanku ngonten. Karena kalau orang tuh ngonten, komennya positif semua. Tapi kalau aku yang ngonten, udah pasti isi komennya, pulangkan dia ke negaranya. Sedih banget. Seakan-akan muka kayak aku ini, nggak cocok FVP di Indonesia gitu. Cocok FVP. Lebih cocok digoreng kayak gitu. 3 hari yang lalu aku baru ngonten sama Davina Karamoy, sumpah. Begitu ku upload ke TikTok, dari ratusan komen, hujatan semua isinya. Sekalipun ada yang komen positif, itu keluargaku. Keluarganya sendiri. Ada orang yang komen gini, wah gua kira di Indonesia cuma ada mie Bangladesh, nggak taunya ada orang Bangladesh ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Mungkin nggak tahu ke orang India, tapi yang lebih parah ada komen yang nggak bisa aku toleransi lagi. Komennya itu kalian lihat, kalian baca sendiri tuh. Kalian baca, Davina Karamoy gimana ya dekat sama pembunuh bayaran? Emang itu udah pinang. Iya. Pembunuh bayaran teman-teman. Aku dikatai Bangladesh saja sakit hati aku loh. Ini dikatai pembunuh bayaran. Maksudku pembunuh bayaran mana yang mau ngebunuh orang secara terang-terangan? Gak ada sejarahnya pembunuh bayaran mau ngebunuh orang, buat konten dulu dia gini. Halo Kak Davina, aku Sardol dari Medan, aku orang perindapan. Ditangkap, dipukuli orang kita. Pembunuh bayaran itu adalah pembunuh yang kalau mau ngebunuh orang secara diam-diam teman-teman. Contohnya kayak gini, dia ngebunuh kan, lihat situasi. Kenapa gitu mulutnya? Kenapa gitu mulutnya? Kenapa harus nyelek? Kenapa gitu mulutnya? Iya. Ini efek baik narkoba ya teman-teman. Velocity. Maksudku, kenapa sih aku dibilang pembunuh bayaran gitu? Gara-gara aku jelek hitam gitu.
Nggak semua orang jelek, hitam itu pembunuh bayaran, teman-teman. John Wick, ganteng, bule, pembunuh bayaran dia. Malah korbannya, orang-orang yang hitam kayak aku ini, korban jadi pembunuhannya gitu. Iya. Mati pertama. Dan sekarang kita kedatangan artis papan atas, teman-teman. Calon mertuaku yang akan datang. Wah. Jauh-jauh. Calon mertuaku yang akan datang. Vampir. Gisela Natasha, kenalin Kak, aku artis pendatang baru. Yeay. Aku pernah baca artikel, Kak. Yang artikelnya itu ngelis semua mantan-mantan kakak. Bah. Iya. Mulai dari Desta, Waduh. Patu Dumanik, Data juga. Wijaya Saputra, Rino, Gading, Sardol, Kak. Lima mantannya teman, sumpah banyak kali 5 gitu. Katanya ke-6 itu Cinta Brian ya? Ya mantan sih. Enggak, soalnya gini Kak, sama yang dewasa ya Kak bisa ceri, apalagi sama yang muda. Orang berlomba-lomba banyakkan harta, dia berlomba-lomba banyakkan mantan, teman-teman. Dan katanya Kakak lagi pacaran sama Bang Cinta Brian. Keren. Pacaran? Doain aja. Oh, enak ya ada tua dapat berondong. Kak, ini ku kasih tahu ya Kak, dari fakta yang ku baca, resiko pacaran sama berondong adalah kita dipanggil tante sama teman-teman cowok kita. Lancar emang ya. Kakak udah siap belum nih dipanggil tante sama teman-teman cowok kakak gitu? Kalau belum siap nggak apa-apa, pacaran sama aku aja. Modus. Iya mau juga lu. Aku yakin teman-teman aku nggak manggil kakak tante. Palingan cuma dipanggil janda. Dan Kak Gisel ini teman-teman adalah salah satu artis yang punya usaha. Dia punya usaha produk skincare. Nggak salah namanya Manami Gie ya? Madam G. Madam G, Madam G. Nggak bisa baca. Oh, nggak bisa baca lu. Madam G namanya. Gak bisa baca. Madam G namanya teman-teman. Di 2022, 3 produk skincare-nya pernah ditangkap BPOM, teman-teman. Gara-gara mengandung bahan berbahaya. Jujur, aku korban skincare dia. Fitnah lo, fitnah. Emang gitu. 2021 aku putih, Gisel. Ku pakai skincare kau jadi hitam, aku kau putih kan balik ini. Lu bayaran kayak jadi. Dan jujur teman-teman, aku kasihan lihat Kak Gisel, teman-teman. Itu dikarenakan dia sekarang ini kena stigma jelek dari orang-orang yang gak suka sama dia gitu. Banyak yang komen, wah bagus ya Gisel cerai sama Gading. Wah beruntung banget ya Gading cerai sama Gisel. Jangan sedih Kak. Aku di sini berdiri untuk bela kakak. Tenang Kak, ada aku. Makanya buat Kak Gading, semoga sukses selalu Bang. Makasih udah cerai sama Gisel. Semoga dapat istri yang lebih baik, lebih setia. Selamat malam aku Sardol. Ardol. Perkawinan silang antara manusia dengan lahar dingin. Itu lahar panas kalau gitu jatuh. Oh, lahar panas ya. Jadi semen bener. Ingin komen? Siapa duluan? Sok mangga atuh. Apa? Gisel mau duluan. Pak Gisel mau duluan, silakan. Mami. Balik lagi dari emang dari keresahannya sendiri sih, jadi kita bisa betul. ketawa banget sih tadi. Appreciate ya. Stand up-nya ya yang Stand aman up-nya ya, materinya. Kalau roastingnya gimana? Roastingnya? Ngajar lu. Oh, Gila ya. Tapi namanya juga roasting ya. Iya, Aman. Keren. Tapi oke kok, apa ya? Apa yang kita semua enjoy, kita semua ketawa-ketawa. Makasih Kak. Bagus. bagus. Makasih banyak Kak. Makasih banyak Kak Gisel, makasih banyak. Kalau aku sih notes-nya kan ini kita pakai waktu yuk. Nah, Saro tuh kayaknya enjoy banget pas stand up. Kayaknya agak terlalu panjang nih. Menurutku kayaknya harus ada lebih di pack lagi buat pas yang udah ger banget untuk pindah ke roasting. Supaya nggak putus tuh. Betul. Karena sayang banget ketika udah terus turun mulai lagi ke roasting. Nah, tapi kalau misalnya lagi ger masuk aja roasting. Jadi orang juga lebih siap gitu. Cuman aku suka banget fashion kali ini ya. Kalau sini kenapa nih? Kan tadi pakai jaket
balap di jaket motor ya. Balap, jaket motor. Iya, kelihatan banget jadi jelas gitu. Kayak ini. apa? Motor ketumpahan oli. Biar nggak dof-dof banget ya. Biar nggak dof-dof Terima banget. kasih Kiki. Bang Ajis. Pas. Tumbuk kemiri lengkuas jahe. Keren. Selalu keren. Yang penting ada he-nya. Iya. Tumbuk jahe. Keren. Kemiri lengkuas jahe. Keren. Ayam pahe. Paket hemat. Keren banget deh. Yang penting ada he-nya. Kayaknya asik deh. Ketawa juga bisa dong. Hehehe. Asik deh. Hehehe. Sardol ini tadi kayak dia mau ngasih tahu Gespermu kenapa kau putar? Diputar-putar. Oh. Kayak inspektur itu loh. Oh iya benar. Oh iya. Vijay. Iya. Inspektur. Hop. Udah kau stop deh itu. Stop. Jangan kau main-main gitu Bikin terus. palang. Aku mau cobain dong. Keren jangan. Keren. Asik deh Pak Haji. Ya stand up-nya terlalu lama sebenarnya. Roastingnya malah sedikit. Harusnya roastingnya tadi ditebelin lagi. Nggak kuat bang. Nah, roastingnya ya? Udah jangan lama-lama. Aku aja udah pengen kutumbuk kan palanya. Menurutku kali ini Sardol ini benar-benar ngerosting. Artian roasting kan itu memanggang. Iya. Nah, Itu benar. dia sengaja mau memanggang Gisel. Karena dia pengen Gisel juga Gosong. Tempanggang. Emang bener ya. Gosong. Arti kata yang sebenarnya ya. Betul. biar bisa sama seperti itu dia. Itu dia. Terima kasih Pak Haji. Lucu. Udah. Emang udah. Udah.